Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif, mahasiswa dari Universitas Bung-Hatta, Prodi Sastra Indonesia, ingin menunjukkan beberapa contoh dari folklore bukan lisan, yaitu tentang rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah adat Minangkabau yang berbentuk seperti kapal, yaitu kecil di bawah dan besar di bagian atasnya. Bentuk atapnya melengkung ke atas seperti setengah lingkaran dan berasal dari daun rumbio. Rumah gadang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama, mempunyai ketentuan-ketentuannya sendiri. Jumlah kamar bergantung pada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Rumah gadang yang kali ini akan saya bahas adalah rumah gadang Kotopiliang, yaitu rumah gadang yang ditandai dengan lantainya yang sama datar. Yang pertama adalah rangkiang. Rangkiang adalah sebuah rumah kecil sebelah rumah gadang yang dipergunakan untuk menyimpan padi. Rangkiang sendiri dibagi menjadi 4 jenis dengan fungsi yang bentuknya berbeda-beda. Yang pertama adalah rangkiang si tinjau lawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Bentuk rangkiang ini disebut juga dengan kapuk adat Cupu Sako, lebih langsing dibandingkan dengan rangkiang yang lain. Yang kedua adalah rangkiang si tenggak lapa. Rangkiang si tenggak lapa yaitu untuk menyimpan padi cadangan untuk musim panen klik. Bentuknya sama dengan rangkiang si tinjau lawi, hanya rangkiang ini diletakkan di ujung kiri. Yang ketiga adalah rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat untuk menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Yang keempat, rangkiang harimau penghuni kota. Rangkiang ini berfungsi untuk menyimpan padi yang akan digunakan untuk pembangunan kampung. Yang kedua adalah rumah tabuah. Rumah tabuah adalah rumah yang biasanya dibunyikan untuk menandakan bahwa waktu sholat telah tiba. Selain itu, tabuah juga digunakan ketika ada upacara adat, sekaligus sebagai petanda bahwa ada kejadian dalam suatu negari. Yang ketiga adalah alat musik Minangkabau. Yang pertama yaitu tambua. Gandang tambua adalah gandang yang jenisnya terbagi dua sisi, terbuat dari kayu dan kedua sisinya ditutup dengan kulit kambing. Gandang tambua menjadi bagian kesenian musik dan bisa dimainkan ketika ada acara adat, misalnya pernikahan. Yang kedua adalah sampelong. Sampelong berasal dari Kabupaten 50 Koto. Salempong terbuat dari bambu tipis yang disebut dengan talang. Sampelong memiliki 5 tangga nada, yaitu sol, la, do, re, dan mi. Sampelong berhubungan dengan alat yang berasal dari Asia Tenggara. Sampelong sudah ada sejak masa Buddha di Indonesia, dan pada tahun 1965 sampelong diiringi dengan dendang atau syair yang menceritakan tentang kepahitan itu. Yang ketiga adalah bansi atau suling Minang. Bansi memiliki 7 lubang, berbentuk pendek dan memainkan lagu tradisional maupun modern karena memiliki nada standar. Ukuran bansi adalah sekitar 33,5 cm sampai dengan 36 cm, dengan garis tengah antara 2,5 cm sampai dengan 3 cm. Yang keempat adalah pupui tanduk. Alat musik ini terbuat dari tanduk kerbau. Di bagian ujungnya dipotong datar untuk tempat meniup. Dahulu alat musik ini digunakan untuk aba-aba pada masyarakat, misalnya pemberitahuan saat subuh atau maghrib, atau ada pengumuman dari pemuka kampung. Yang kelima adalah saluang. Alat musik ini tergolong dalam alat musik suling, namun hanya ada 4 lubang. Instrumen ini dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup pada sudut tepi atau rongga bagian. Permainan saluang biasanya dimainkan ketika ada acara keramaian seperti keduri perkawinan, batagak rumah, batagak pengulu, dan lain-lain. Yang keenam adalah talempong. Bentuk dari alat musik ini hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Talempong dapat terbuat dari kuningan, tapi ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Namun pada zaman sekarang lebih banyak digunakan adalah talempong yang terbuat dari kuningan. Talempong ini digunakan untuk acara pertunjukan atau penyambutan tamu yang diselenggarakan di sebuah nagari. Terima kasih telah menyaksikan